Ya, langsung ke ekonom Samuel Sekuritas sekaligus ekonom Universitas Indonesia, Fitra Faisal. Selamat pagi Mas Fitra, apa kabar? Selamat pagi Mbak Asri, baik alhamdulillah. Mas, desakan pembatalan PPN 12% kan ini terus berlanjut. Mahasiswa yang tergabung dalam BEM seluruh Indonesia atau BEMSI juga mendesak Presiden mengeluarkan Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kira-kira ini Mas, pertanyaannya, mungkinkah Perpu dirilis Presiden Prabowo sedangkan banyak program prioritas yang butuh dana juga? Iya, kalau kita bicara mungkin atau enggak, tentu kita harus melihat presidennya dulu tahun 2020 ketika ada Perpu ya, yang keluar untuk membridge Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Yang mana pada saat itu maksimum defisitnya kan 3%. Tapi kita karena kebutuhan pandemi, maka perlu untuk kemudian meningkatkan spending dan di atas 3%. Dan oleh karenanya ada Perpu itu ya, nomor 1 tahun 2020 dan kemudian menjadi Undang-Undang 2 tahun 2020. Sehingga kita tidak melanggar undang-undang di satu sisi dan tapi di sisi yang lain kita juga masih bisa untuk menyelamatkan perekonomian. Tapi berdasarkan Perpu itu juga lah yang kemudian melahirkan Undang-Undang APP 7 tahun 2021. Karena berdasarkan Undang-Undang 2 tahun 2020 itu kan dianggap perlu ya untuk kemudian melakukan defisit smoothing ya. Memang apa namanya perekonomian pada saat itu membutuhkan spending yang besar sehingga defisitnya besar juga tahun 2020-2021. Tetapi harus ada kemudian batasan, sehingga batasannya itu ditentukan tahun 2022 atau 2023 bahwa defisitnya harus di bawah 3% lagi. Dan makanya kemudian lahirlah Undang-Undang HPP tahun 2021 itu adalah untuk kemudian meningkatkan porsi revenue sehingga defisitnya bisa di cover ya dengan peningkatan revenue lewat jalur PPN yang mana PPN adalah low hanging fruits ya. Eh, Kalau dilihat dari sisi presiden ya bisa saja. Tapi tentunya ketika kita melihat bahwa waktunya itu tinggal sedikit lagi ya, kan besok Mhm. sudah 1 Januari nih beberapa hari lagi ya, sudah mulai diberlakukan. Maka kalau Perpu itu diberlakukan per 1 Januari itu sepertinya agak sulit ya. Hmm. Karena pada akhirnya ini juga akan mengganggu keseimbangan dari sisi birokrasi, dari sisi investor juga akan melihat ini kok kebijakannya berubah-berubah gitu kan dan Hmm. seketika. Nah, ini juga perlu dijaga. Karena memang kemudian pemerintah sudah memutuskan jalan tengahnya kemarin, oh, oke, PPN tetap dinaikkan 1% dari 11 ke 12%, tetapi jalan tengahnya adalah ada kompensasinya 265 triliun untuk kompensasi kenaikan PPN itu, dan juga Hmm. kemudian ada exemptions, ya ini mungkin jalan tengah yang harus kita tempuh nih, sembari Hmm. kemudian nanti harus ada evaluasi ya, apakah ini baik untuk apa namanya perekonomian selama 6 bulan ini kita harus lihat. Dan saya rasa tidak menutup kemungkinan ya untuk keluar Perpu itu setelah nanti ada evaluasinya di semester Hmm. 1 tahun 2025. Begitu, Hmm. Bas. Oke, jadi kalau untuk dirilis perpunya sebelum tanggal 1 Januari ini tidak mungkin ya, selain Ya. karena waktu yang cukup sedikit juga ini bisa menggoyang atau mengguncang minat investor. Dan kalau misalnya dibahas ini masih ada kemungkinan untuk diterapkan atau tidak, ya bisa saja perpu ini keluar, tapi tadi menurut Mas Fitra setelah ada evaluasi begitu ya. Betul. Oke, kita ke Vietnam, Mas Fitra. Apakah ada hubungannya tinggi rendahnya PPN dengan kepatuhan pajak yang pada akhirnya berpengaruh ke tax ratio? Ya, ini dilematis ya, karena Hmm. ini suatu pernyataan atau pertanyaan juga hipotetikal. Karena selama ini kalau kita ingin meningkatkan tax ratio, itu memang tidak perlu atau tidak melulu harus lewat tax rate ya. Hmm. Tetapi kenyataannya adalah tax ratio kita selama beberapa tahun terakhir turun terus karena ya memang dari sisi kepatuhan tidak terlalu baik gitu kan. Nah, ini yang kemudian harus dicarikan solusinya. Nah, pada akhirnya saya bisa memaklumi kenapa pemerintah mengambil jalan pintas melalui Hmm. PPN karena ini adalah low hanging fruits-nya. Karena kalau kita lihat PPN kita di antara kontribusi terhadap keseluruhan apa namanya penerimaan pajak kalau dibandingkan dengan negara-negara lain ya di high income countries dan low income countries kita termasuk yang paling tinggi ya. Di tahun 2025 saja nanti ada 38% kalau tidak salah kontribusinya dari PPN ini. Ini mengindikasikan apa? Itu adalah low hanging fruits kita gitu kan untuk kemudian meningkatkan tax ratio. Karena kalau kita fokus kepada PPh itu sebenarnya lebih ideal, Hmm. tetapi perlu waktu. Hmm. Perlu waktu kenapa? Karena ya ini kan bicara tax reform ya. Tax reform itu ya
kita harus melihat di jangka menengah panjang. Padahal di sini pemerintah juga tengah berada dalam tekanan APBN kehilangan cengkramannya terhadap produktivitas ekonomi. Kenapa? Karena ya defisit bisa jadi meningkat dan kemudian potensi revenue yang bisa jadi menjadi apa namanya lambat laun bisa memudar gitu ya, sehingga ya upaya fiskal ke depan menjadi relatif terbatas. Sehingga ya dipilihlah jalan yang ya bisa dibilang jalan pintas ya, PPN ini terpaksa dinaikkan karena untuk kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan di jangka pendek. Tapi saya rasa idealnya ya kembali lagi bagaimana PPH itu kemudian bisa dioptimalisasi ya, sehingga kemudian tidak terlalu membebani perekonomian lewat jalur konsumsi tadi. Meskipun demikian saya juga melihat ada beberapa kompensasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah ya, ada 265 triliun ya sebagai Hmm. cover up dari potensi kenaikan PPN ini. Nah, kalau kita lihat Vietnam, memang apa yang dilakukan Indonesia itu dilakukan sebaliknya, gitu kan? PPN diturunkan, terus kementerian dipangkas. Mhm. Tapi sebenarnya ya kita harus melihat bahwa Vietnam ya suatu bentuk ideal ya bagaimana perekonomian atau negara itu dijalankan. Tetapi di sisi yang lain kita juga harus lihat beberapa kompleksitas di sana. Yang pertama adalah ketika mereka menurunkan tax ratio, PPN ya dari 10 ke 8%, mereka tidak punya beban undang-undang untuk mempertahankan defisit itu di bawah 3%. Hmm. Mereka tidak punya itu, ya, karena sekarang defisit mereka 4% kan. Dan bahkan beberapa waktu yang lalu di atas itu. Nah, karena itu mereka memiliki keleluasaan untuk kemudian mendorong dari sisi fiskal untuk kemudian membantu perekonomian di sisi konsumsi dengan cara meloosening tension ya, Hmm. mengurangi tensi ya dari sisi pajak terutama pajak konsumsi, tetapi at the expense of what? At the expense of budget defisitnya bisa melebar. Dan Hmm. itu yang tidak kita miliki, keleluasan itu yang kita tidak miliki karena berdasarkan Undang-Undang 17 tahun 2003, kita tidak boleh defisit kita lebih dari 3%. Kalau kita lakukan juga yang serupa dengan jalan di Vietnam, ya ini ya siap-siap saja defisit kita bisa lebih dari 3%, yang mana itu juga melanggar undang-undang gitu. Hmm. Nah, dari sisi pemangkasan eh, pemerintahan ya, kabinet-kabinetnya dibuat lebih ramping dan seterusnya. Itu Hmm. suatu hal yang ideal dan merupakan cita-cita kita juga. Tapi permasalahan begini, Vietnam itu cuma punya satu partai politik. Dia Hmm. itu bisa dibilang democratic centralism atau Hmm. ya kalau untuk istilah yang lain adalah Hmm. authoritarianism, Hmm. otoritarian. Apakah kita ingin menuju ke sana? Kan enggak. Kita punya banyak sekali partai dan itu membutuhkan political consensus dan Hmm. oleh karenanya butuh akomodasi. Nah, rekan sejawat kita di wilayah timur di Korea Selatan, ketika tidak kita melihat bahwa ketika mereka tidak mampu untuk melakukan konsolidasi politik itu, yang Hmm. terjadi apa? Pemerintah dalam tekanan. Kemarin terpaksa harus kemudian mengeluarkan darurat militer. Suatu langkah ekstrim yang dilakukan oleh presidennya karena melihat bahwa ya ini dia ditekan terus oleh parlemen. Hmm. Dan Hmm. kita di sini tidak memiliki kegaduhan itu. Kenapa? Karena kita melakukan politik yang sifatnya akomodatif. Tapi di sisi yang lain ya tentu konsekuensinya adalah ya kementerian-kementerian yang tentunya harus bertambah bebannya. Ya itu Hmm. suatu trade off yang harus kita pilih gitu, Oke. Mbak Asri. Kebijakan yang berkebalikan juga tidak bisa terlepas dari keadaan kondisi negara yang berkebalikan juga begitu ya Mas Fitra. Betul, Tidak betul. di Indonesia penerapan PPN menjadi 12%, menaikkan PPN menjadi 12% juga ini tidak terlepas karena ada beban undang-undang. Kalau di Vietnam tadi Mas Fitra bisa jelaskan kenapa bisa demikian karena tidak ada beban undang-undang begitu ya, dan juga tidak punya keleluasan kalau di Indonesia begitu karena defisit ini tidak boleh lebih dari 3%. Dan tadi juga disebutkan bahwa memang PPN ini menjadi jalan ninja ya, jalan pintas, jalan instan pemerintah untuk kemudian mendapatkan atau mengumpulkan penerimaan negara, karena kalau kita lihat PPH dan lain sebagainya ini juga agak kompleks begitu ya. Nah, saya ingin mengulas sedikit Mas Fitra di Kompas Bisnis. Mas Fitra ini pernah bilang kalau PPN bisa diganti dengan mengejar penerimaan pajak sektor pertambangan. Tapi kan kalau kita lihat pemilik sektor ini dekat dengan partai politik atau kasarnya kita bisa bilang dekat sama pemerintah. Mungkin nggak atau mudah nggak penerapan pajak lebih tinggi pada mereka, Mas Fitra? Mudah atau tidaknya itu kan tergantung konsensus politiknya seperti apa gitu kan. Dan Hmm. sekarang ini kan eranya Pak Prabowo merangkul ya politisi-politisi yang dulu mendukungnya kemudian Hmm. dirangkul di kabinet atau menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi ke depan. Hmm. Dan oleh karenanya saya rasa sih ini suatu hal yang tidak terlalu sulit untuk dilakukan ya karena semuanya teman ya. Masa Hmm. teman diminta untuk membantu itu tidak kemudian apa namanya tidak Hmm.
tidak kemudian meresponnya secara positif, itu kan sebenarnya kalau dalam kaidah konsensus politiknya. Dan saya rasa ini suatu hal yang memang tidak tidak mudah, tetapi tidak sulit juga gitu kan, karena dalam kondisi ini kita juga mengharapkan ada semacam tax reform. Kemarin saja kalau di tahun 2024 ya, tahun 2024 yang belum selesai ini, Mhm. itu kan sebenarnya potensi dari sisi pertambangan itu bisa 100 triliun sendiri ya, bahkan bisa lebih. Nah, maka optimalisasi di sini yang saya rasa menjadi sangat krusial untuk kemudian membantu perekonomian ke depan. Dan kalau misalnya itu dimiliki oleh sejawat dari apa namanya pemerintahan ya, bagaimana pebisnis-pebisnis itu juga mendukung pemerintahan dan tentunya mereka ingin eh, apa melihat bahwa bagaimana perekonomian kita ke depan menjadi lebih baik ya, maka kontribusi dari mereka juga harus lebih lebih baik juga, karena jangan sampai kemudian apa yang disebut sebagai Jeffrey Sachs sebagai Price of Civilization di tahun 2011, dia tulis buku Price of Civilization. Tekanan-tekanan ekonomi yang dihadapi oleh Amerika Serikat karena dia mengulas perekonomian Amerika Serikat itu terjadi karena ya orang-orang kayanya lupa membayar ongkos peradaban. Nah, ini yang kemudian harus kita lakukan. Bagaimana Amerika Serikat beberapa kali itu hampir shutdown ya karena apa? Beban fiskalnya terlalu besar sehingga kemudian ya harus melakukan konsensus dengan parlemen, ini dinaikkan lagi thresholdnya dan pada akhirnya debt to GDP ratio lebih tinggi lagi. Itu kan suatu hal yang tidak kita inginkan. Karena ini akan menghadirkan tensi-tensi berikutnya untuk perekonomian ke depan. Dan oleh karenanya, ya jangan sampai orang-orang kaya kita itu lupa untuk membayar ongkos peradaban, lupa untuk membayar ongkos kekayaan mereka. Mereka untuk menjadi kaya karena apa? Ya karena kan ya mengeruk sumber daya juga. Nah, itu adalah ongkos peradaban yang harus dibayar oleh orang kaya yang pada akhirnya harusnya bisa menghilangkan tensi ekonomi di masa menengah dan panjang.